하늘 아래 신이란 신은 싹 다 뒤졌나? 너한텐 특별히 학교가 지옥이 되게 해줄 테니까 네 학교 생활은 좆된 거라고. 이 미친년이 뭐라씨 부리는 거야? 다 하셨어요? Hai guys, selamat datang kembali di Celengan Film. Pasti kalian nungguin ya, karena udah lama kami nggak upload video. Nah mulai hari ini dan seterusnya, Celengan Drama akan upload terus. Buat yang pingin request film drakor, cus komen di bawah ya. Kali ini aku mau bahas drama yang berjudul Beats and Rich. Gak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Drama ini mengisahkan tentang seorang siswi bernama Kim Hae. Meskipun masih memiliki orang tua, namun kehidupannya tidak cukup tercukupi sehingga dia harus bekerja paruh waktu untuk menghidupi dirinya sendiri. Namun, hal ini berbeda dengan situasi di Cheongdam Senior High School, sebuah sekolah di luar sana yang dihuni oleh para siswa kaya raya. Para muridnya memiliki barang-barang branded dengan harga yang mahal. 가방 샀어? 얼마 주고 샀어? 프리미엄 붙여서 샀다 그랬는데 한 400? Mereka bahkan bisa memesan seluruh restoran untuk makan malam bersama. Keberadaan uang yang melimpah membuat mereka sering merasa bosan dan mencari kesenangan. Salah satu siswa di sekolah itu bahkan membeli motor, yang membuat penjual motornya terkejut karena seorang pelajar SMA memiliki kemampuan finansial untuk membeli motor sendiri. 5,800이라면서요. 학생이 돈이 어디 있다고? 엄카주. Dalam cerita ini ada sebuah karakter bernama Do-eun. Ia memberikan hadiah kepada seorang cewek yang dia sukai. Namun cewek itu menolak hadiah itu karena harganya yang terlalu mahal. Do-eun merasa kecewa dan akhirnya membuang hadiah itu. Kekayaan para karakter dalam cerita ini sungguh luar biasa. Terlihat seperti sultan yang menghabiskan uang tanpa berpikir. Salah satu karakter di cerita ini bernama Jena. Dia adalah anak dari pemilik sekolah Cheongdam, sehingga dia seringkali berlaku tidak baik terhadap teman-temannya. Bahkan ketika diingatkan oleh guru, Jenny tidak terlihat peduli. Namun secara ajaib, teman-teman dari Jenna mengaku sebagai pelaku dari tingkah laku buruk yang sebenarnya. Ia menunjukkan betapa besar pengaruh dan kekuatan Jenna di sekolah itu, sehingga teman-temannya bersedia mengorbankan diri untuk melindunginya. Jenna bahkan menyatakan kepada gurunya bahwa jika dulu dia berasal dari keluarga bangsawan, berarti dia adalah anggota kerajaan. Sombong sekali. Nah, tiba-tiba saja Kim Hae-in mendapat kesempatan untuk bersekolah di Cheongdam. Namun dia harus menghadapi Jenna dan gengnya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi di sekolah itu dan bagaimana nasib Kim Hae-in sebelum masuk ke sana? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita flashback ke 3 bulan yang lalu sebelum Kim Hae-in memasuki sekolah itu. Kim Hae-in ini seorang siswa SMA biasa. Ia menjalani kehidupan sehari-hari seperti kebanyakan siswa lainnya. Namun di balik rutinitas sekolahnya, Kim juga bekerja paruh waktu sebagai penjaga toserba untuk mencari tambahan penghasilan. Berbagai shift malam, siang, dan sore membuatnya sibuk dan terkadang terlalu lelah. Pada suatu hari, Kim bertemu dengan seorang ibu yang ingin memperkerjakan Kim sebagai guru les untuk anaknya. 안녕하세요. Terus aja. Awalnya Kim bersemangat untuk mengajarkan les dan menunjukkan kurikulum yang akan dia ajarkan. Namun Kim terkejut saat ibu tersebut mulai memamerkan kekayaan yang dimilikinya. 청담 국제고 입시에서 어차피 돈이랑 인맥으로 가는 학교. Tak hanya itu, ibu itu juga meminta Kim untuk membantu anaknya dalam ujian matematika, dengan alasan khawatir bahwa anaknya tidak akan lulus tanpa bantuan Kim. Ibu itu ternyata memiliki koneksi dan orang dalam untuk memasukkan anaknya ke sebuah universitas bergengsi. Kim menyadari bahwa keadaan ini mirip dengan kehidupan di negara kita, di mana kekuatan orang dalam dapat memberikan keuntungan tersendiri. 소문 아맛. Di tengah kebingungan, Kim bertemu dengan seorang perempuan yang tampak lebih tua darinya, tapi mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Apakah perempuan ini adalah kakak Kim atau teman dekatnya? Belum diketahui dengan pasti, namun mereka berdua saling curhat dan menjalin ikatan yang kuat. Pada hari berikutnya, Kim Hae-in diundang oleh wali kelasnya ke ruang bimbingan. Terdapat informasi penting yang perlu disampaikan. Secara tak terduga, pengumuman tersebut berkaitan dengan rencana kegiatan berkemah mereka. Sekolah telah membatalkan dukungan biaya.
Seolah mendapatkan tamparan, Kim Hae-in merasa kecewa. Sekolah memutuskan bahwa ada siswa lain yang kondisi ekonominya jauh lebih rendah dibandingkan dirinya dan tentunya lebih membutuhkan bantuan itu. 그러니까 네가 이해하는 그게 저랑 무슨 상관인데요? Kim Hae-in pun menelan kekecewaannya. Ia berharap besar untuk mendapatkan bantuan itu dan bersemangat untuk berkemah di Selandia Baru. Namun harapannya pupus. Meski begitu, Kim Hae-in merasa ada yang tidak beres dengan penjelasan dari gurunya. Ia mulai meragukan kejujuran gurunya. Saat teman-temannya menanyakan apakah dia akan tetap berangkat berkemah, ia memutuskan untuk berbohong. Mungkin berkemah bukanlah sesuatu yang esensial baginya. Ia berbohong dan mempertahankan martabatnya karena tidak mau dikenal sebagai siswa miskin bila teman-temannya mengetahui keadaannya. Dan ia khawatir akan dijauhi. 학교에서 단체로 가는 어학 캠프는 프로그램이 뻔하잖아. Namun, ayahnya memberikan nasihat yang berbeda yang akan membantu Kim Hae-in dalam menerima dan menghadapi kenyataan ini dan berkata, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. 사람이 형편에 맞게 살아야지. Kim Hae-in awalnya memiliki keinginan mendalam untuk menjalani hidup glamor seperti anak-anak Jeongdam. Tapi ia sadar ia harus berjuang keras dan menjalani kenyataan hidup yang telah ditentukan. Meski miskin, Kim Hae-in dibekali ayahnya dan abangnya untuk menjalani hidup secara sederhana. Pada keesokan harinya, Kim Hae-in mulai menjadi guru anak dari seorang ibu yang baru saja ia temui. Namun anak itu malah menghabiskan waktu berfoto sana-sini dan memamerkan tas mahalnya. Kim Hae-in menyatakan tak akan habiskan uang untuk hal-hal tak berguna seperti itu. 300만 원? 나 같으면 고작 그런데 돈 안 쓸 텐데. Merasa tertantang, anak itu justru memilih untuk menawarkan tas mahalnya pada Kim Hae-in secara gratis. Kim Hae-in yang awalnya berlagak sombong, pada akhirnya menerima tawaran itu. Namun, alasannya hanya ditertawakan oleh si anak dengan kata-kata yang cukup menohok. Begitulah orang-orang miskin seperti kamu. Awalnya berlagak sombong, akhirnya ngemis juga. Kim Hae-in merasa kesal dengan ketidakadilan hidup. Berbicara dengan teman-temannya, ia menyadari bahwa kunci agar merasa adil adalah dengan bersyukur. 그냥 너처럼 아둥바둥 열심히 사는 정도로 보상을 바라기엔. Kemudian keesokan harinya Kim Hae-in pergi ke rumah Nayeon untuk mengajar seperti biasa. Namun saat tiba di rumah Nayeon, pembantu mengatakan bahwa Nayeon datang terlambat. Dalam waktu singkat itu, Kim Hae-in tertarik untuk mencoba barang-barang milik Nayeon, mulai dari tas mahal yang diberikan padanya sebelumnya, dan dia pun mengambil foto dirinya dengan tas itu dan mengunggahnya ke media sosial seolah-olah itu adalah miliknya. Ketika Nayeon tiba, Kim Hae-in terburu-buru meletakkan tas itu kembali dan mereka pun melanjutkan kegiatan belajar seperti biasa. Untungnya Nayeon tidak menyadari apa yang baru saja Kim Hae-in lakukan. Keesokan harinya, ketika Kim Hae-in berangkat sekolah, ia merasa terkejut ketika dua temannya yang sebelumnya ramah tiba-tiba bersikap dingin kepadanya. Kim Hae-in heran, ternyata informasi mengenai dirinya sebagai anak kismin telah menyebar di sekolah. 3반 반장이 공짜로 지원받아서 가는 주제에. Namun, Kim Hae-in terselamatkan dengan postingan media sosialnya yang viral dan banyak yang menduga bahwa ia sebenarnya anak orang kaya yang pura-pura kismin. Banyaknya respon positif membuat Kim Hae-in merasa gembira dan besar kepala. Teman-teman Kim Hae-in akhirnya meminta klarifikasi apakah ia benar-benar anak orang kaya atau tidak. Bingung harus menjawab apa, Kim Hae-in memutuskan untuk mengiyakan saja sehingga teman-temannya terperanjat dan percaya. 사실 나 금수저야. Untuk membuktikan klaimnya, esok harinya Kim Hae-in datang lebih awal di luar waktu mengajar ke rumah Nayeon. Ia masuk ke kamar Nayeon dan tanpa izin mencoba semua pakaian, sepatu, dan menggunakan tas-tas milik Nayeon. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi di antara mereka?